Renungan harian Selasa 26 November 2024, kita telah dikuduskan, Ibrani 10 ayat 1 sampai 25. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dalam membaca merenungkan firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran sehingga kami mengerti bagaimana hidup dikuduskan oleh Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, semoga kita mampu beribadah dengan benar karena kita telah dikuduskan oleh Yesus. Ibrani 10 ayat 10 terjemahan baru 2. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibadah yang benar adalah membawa orang dekat pada Allah dan dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Ibrani 10 ayat 22. Tuhan menghendaki agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Dalam pertemuan ibadah atau bersekutu, kita saling menasehati, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Hari Tuhan sudah dekat. Hari kedatangan Yesus kembali sudah dekat. Hari Tuhan adalah hari setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Yesus. Mengapa ada orang tidak mau datang beribadah atau menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah? Bahkan ada orang tua lebih membawa anaknya latihan bola daripada membawa beribadah di sekolah minggu. Orang yang tidak mau datang beribadah tidak membawa anak beribadah karena berpikir bahwa yang penting itu berbuat baik dan sudah memberi uang persembahan atau bantuan kepada rumah ibadah, kepada orang miskin. Itu sudah cukup bagi Tuhan, tidak perlu beribadah. Ibrani 10, ibadah yang memberi korban hewan, memberi persembahan, membantu orang miskin, adalah ibadah yang sia-sia, karena semua itu tidak bisa menebus dosa manusia. Ibrani 10 ayat 4. Dosa tidak bisa dihapus oleh uang, bantuan, perbuatan-perbuatan baik. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa manusia. Ibadah dengan memberi persembahan hanya mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Ibadah tanpa dikuduskan oleh darah Yesus tidak dikehendaki, tidak diperkenan Allah. Yesus mengorbankan tubuhnya dalam rangka melakukan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itulah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi persembahan korban untuk menghapus, mengurangi dosa. Hanya percaya Yesus, mengakui dosa, kemudian menerima pengampunan, dikuduskan oleh darah Yesus, kemudian hidup melakukan kehendak Allah. Orang yang tidak bertemu Yesus dan tidak menerima darah penebusan dari Yesus, maka dosa-dosanya tidak akan dihapus. Dosa selalu melekat, menguasai hati, jiwa, pikiran, dan seluruh tindakannya. Dosa malas, dosa masa bodoh, membuang waktu dan kesempatan, dosa dendam, sakit hati,
akan ada dalam diri seseorang sampai kapanpun jika tidak ditebus Yesus. Anak-anak yang tidak diajarkan untuk menerima penebusan oleh darah Yesus, maka dosanya tidak hilang, akan tetap menguasai hati, jiwa, pikiran, dan tindakannya. Anak-anak tidak dibawa kepada Tuhan Yesus, maka anak-anak tidak akan diampuni dosanya, tidak diperbaharui Yesus. Anak-anak diajarkan untuk menerima Yesus agar ditebus dosa sejak dari dalam kandungan sampai balita, anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, agar ditebus, diampuni oleh Yesus yang telah berkorban satu kali untuk semua manusia dan untuk selama-lamanya. Kita datang beribadah tujuannya untuk dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kita makin mampu hidup dengan kehidupan yang dikuduskan oleh pengorbanan tubuh Yesus. Pengorbanan atau persembahan Yesus adalah melakukan kehendak Allah dengan taat. Ketaatan merupakan satu-satunya untuk dekat bersekutu dengan Allah. Ketaatan Yesus yang sempurna itulah menjadi pengorbanan Yesus yang sempurna. Kita beribadah bukan terpaksa, bukan karena kebiasaan, bukan supaya dilihat orang sudah menjalankan agama. Kita beribadah karena bertemu Yesus, minta diampuni dosa dan dikuduskan oleh Yesus. Ketika kita berangkat beribadah, kita mengetahui banyak dosa pribadi, dosa anak-anak, dosa suami, dosa istri, dosa teman, dosa pemimpin dan masyarakat. Kita membawa kepada Yesus untuk diampuni, dikuduskan Yesus. Pola hidup yang tidak benar merusak hidup. Dosa-dosa ini dibawa kepada Yesus agar dikuduskan. Sampai orang bersangkutan sendiri membawa dosa-dosanya untuk diampuni Yesus, dikuduskan darah Yesus. Kita terus menjelaskan kepada siapapun bahwa kita datang beribadah tujuannya agar dosa dibasuh dan dikuduskan oleh Yesus. Kita minta dalam doa terus-menerus agar pengampunan dosa kita makin lengkap, sempurna, tidak bercacat, tidak bercela pada saat Yesus datang kembali. Kita dikuduskan Yesus. Itulah yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Ibadah yang seremonial tanpa tujuan diampuni dosa dikuduskan Yesus, maka ibadah itu tidak mengubah apa-apa. Tidak ada keinginan merenungkan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ibadah yang benar, bukan seremonial, maka kita dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Orang yang benar beribadah, yang dikuduskan Yesus, akan makin dekat Allah. Dalam arti makin mengasihi Allah dan ingin melakukan kehendak Allah. Dalam ibadah yang penting kita memuji Tuhan, menyesali dosa dalam doa pengakuan dosa, diampuni melalui berita anugerah, hidup dikuduskan adalah menerima firman Tuhan, membaca merenungkan dalam khotbah dan saat hening, dan bertekad untuk melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan dengan taat dalam tugas pengutusan. Persembahan dalam ibadah, membantu orang miskin, membantu biaya pembangunan rumah ibadah, bukan untuk mengurangi dosa-dosa, tapi karena kita bersyukur sudah ditebus, sudah dikuduskan Yesus, dan kita memberi persembahan
sebagai ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu membantu pelayanan gereja dalam membina anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, membantu pelayanan diakonia, yaitu membantu orang miskin, orang sakit, membantu pelayanan persekutuan agar ibadah berjalan dengan baik, membantu biaya operasional agar ibadah berjalan dengan baik, pelayanan diakonia berjalan dengan baik, pembinaan anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia berjalan dengan baik. Apakah ada anggota gereja yang melakukan korupsi, suap, kemudian sebagian uang korupsi, suap diserahkan kepada gereja agar berkurang dosanya? Kalau ada, berarti ibadah yang dilakukannya sia-sia, persembahan yang diberikan sia-sia, sebab uang tidak bisa menghapus atau mengurangi dosa. Hanya Yesus yang bisa membasuh dosa, menguduskan kita. Ibadah seperti ini tidak dikuduskan oleh darah Yesus. Marilah kita beribadah dikuduskan oleh salib Yesus, maka kita memiliki damai yang tidak bertara, kesukaan Bapa. KJ 394 ayat 4. Sukacita dan sengsara dikuduskan salibnya, ada damai tak bertara, kesukaan yang bakar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami beribadah dengan benar karena kami telah dikuduskan oleh Yesus dan membuat kami dekat dengan Allah. Kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.